Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Mafruda dengan NIM 012 dari kelas TIB 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melakukan simulasi mengenai web server dan DNS server. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai pengertian dari web server dan juga DNS server. Yang pertama, web server. Pengertian dari web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware atau sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Kemudian pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Fungsi dari web server. Yang pertama adalah memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua adalah membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Kemudian masuk ke cara kerja dari web server. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Apa itu HTTP server? HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Nah, yang kedua ada DNS server. Pengertian dari DNS server. Domain name server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, kemudian fungsi dari DNS server. Yang pertama adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Dan yang kedua adalah meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kemudian adalah cara kerja dari DNS server. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, route name server, PLD name server, hingga authoritative name server. Nah, kemudian kita akan melakukan simulation. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat skema jaringannya menggunakan 3 PC, 3 router, sebuah DNS server, dan juga web server. Saya juga sudah menyeting untuk alamat IP address-nya dan lain-lain. Untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan simulasi dari web server terlebih dahulu. Kita masuk ke web server, kemudian ke service. Nah, di sini pada bagian HTTP sudah dalam keadaan on, kemudian di indeks HTML-nya kita akan edit. Nah, berikut ini alamatnya kita akan ganti, kita delete terlebih dahulu. Kemudian kita ganti dengan alamat ini. Kita copy, kita kopas di sini.
Kemudian kita save. Yes. Nah, selanjutnya kita close terlebih dahulu. Kita akan coba jalankan di PC 1. Masuk ke desktop, masuk ke web browser. Nah, untuk URL-nya kita akan ketikkan IP dari web server yang sudah kita edit tadi indeks HTML-nya, yaitu alamatnya 43.43.43.1. Kemudian kita go. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti berikut. Selamat datang di officialwebjarcode.com. Tandanya sudah berhasil sesuai dengan HTML yang kita ketikkan tadi. Kita close. Nah, kemudian kita akan coba simulasi pada DNS server. Kita masuk ke DNS server, lalu ke service, ke DNS. Nah, di sini kita akan mengisi tabel. Sebelumnya kita on-kan terlebih dahulu untuk DNS service-nya. Kemudian kita akan isi tabelnya. Seperti tabel berikut. Kita akan isi untuk nomor 1 dan nomor 2 saja. Untuk name-nya yang pertama kita ketikkan jarcom.com. Kemudian untuk typing-nya ini sudah A-record. Nah, untuk address-nya kita berikan 43.43.43.1. Kemudian di add. Nah, untuk yang kedua yaitu www.jarcom.com. Untuk typing-nya adalah CNAME. Untuk hostname-nya adalah jarcom.com. Dan kita add. Nah, kemudian kita close. Kita akan coba jalankan di PC 1. Sebelumnya kita setting dulu pada IP configuration-nya. Untuk DNS server-nya kita ketikkan alamat IP address dari DNS server yaitu 33.33.33.1. Kita close. Masuk lagi ke PC 1, ke web browser. Untuk URL-nya kita ketikkan jarcom.com. Kita go. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini hostname unresolved, berarti tadi ada kesalahan. Kita coba cek dulu, kita close. Kita masuk ke DNS server. Nah, di sini ada kesalahan pada jarcom, kita ada typo, yaitu kita setting lebih dahulu lagi. Yang ini kita hapus saja. Kita remove, kita close, kita coba jalankan lagi di PC 1. Masuk ke web browser, kita ketikkan kembali jarcom.com. Kita go. Nah, di sini sudah berhasil, sudah muncul tampilannya seperti berikut. Kemudian kita close, kita ketikkan untuk DNS yang kedua, yaitu www.jarcom.com. Go. Nah, di sini juga sudah muncul tampilannya seperti berikut. Kemudian selanjutnya kita akan kita jalankan ns lookup pada command prompt di PC 1. Masuk ke PC 1, command prompt kita ketikkan ns lookup jarcom.com. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul dijawab oleh 33.33.33.1, kemudian
di-sort oleh 43.43.43.1. Kemudian yang kedua, ns lookup www.jercom.com. Kita enter. Nah, di sini dijawab oleh 33.33.31, kemudian di-sort dari 43.43.43.1, dan ada alias dari jercom.com. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.